Malam ini, bintang-bintang berbisik tentang rahasia yang tak terungkap. Di antara nebula kelam, sebuah satelit tak dikenal mengintai. Sebuah mata asing yang menatap bumi dari kegelapan kosmik. Malam itu, langit di atas padang pasir Nevada tampak lebih gelap daripada biasanya. Bintang-bintang berkelip seperti mata-mata yang menatap bumi dari kejauhan, dan di antara mereka, sebuah titik hitam bergerak perlahan, menolak terdeteksi radar. Konspirasi paling aneh di luar angkasa. Apakah satelit alien itu benar-benar ada, mengawasi kita dari kegelapan kosmik? Bisik seorang pria berambut perak, suaranya bergetar di dalam kabin mobilnya yang berderak. Dr. Arya Suryani, ilmuwan astrofisika muda yang baru saja kembali dari konferensi internasional, menatap layar laptopnya yang menampilkan data anomali. Jika memang ada, ini bukan sekedar artefak, ini sinyal, katanya kepada dirinya sendiri, lalu menatap keluar jendela, di mana cahaya bulan menyingkap bayangan pesawat kertas yang tergeletak di pasir. Sementara itu, di pusat kontrol NASA di Houston, Kapten Mark Maverick Dalton, seorang veteran misi luar angkasa yang kini menjadi kepala tim investigasi, menerima panggilan tak terduga. Arya, ada sesuatu yang masuk ke dalam feed satelit TLE-5. Tanda-tanda tidak konsisten dengan apapun yang pernah kami lihat. Laporan suara bergetar melalui speaker. Dalton menatap papan kontrol, matanya menatap gambar spektrum yang berdenyut merah hijau. Kita harus cek ini sekarang, katanya, menekan tombol lockdown. Di sebuah kafe kecil di Los Angeles, Maya Hernandez, jurnalis investigasi yang terkenal karena mengungkap skandal pemerintah, menatap secarik catatan di atas meja. Jika Black Knight itu nyata, siapa yang menyembunyikannya? Pikirnya sambil menyesap kopi hitam. Ia mengingat kembali catatan lama tentang sinyal yang diterima pada tahun 1973, sinyal yang kembali muncul pada tahun 1998, kemudian lagi pada 2012, selalu menghilang sesaat sebelum pihak berwenang dapat mengkonfirmasi. Saya akan menemukan kebenaran, bisiknya pada dirinya sendiri. 3 hari kemudian, Arya tiba di fasilitas pengamatan di New Mexico, tempat satelit tersebut diyakini melayang di orbit tinggi. Di sana, ia bertemu dengan Dr. Nathaniel Nate Brooks, seorang insinyur perangkat keras yang dulunya bekerja untuk proyek rahasia militer. Kita akan masuk ke dalam lintasan yang disebut kepala hitam, Nate berkata, menyorot peta orbit yang berpendar biru di layar. Jika satelit itu memang alien, ia pasti berkomunikasi dengan sesuatu atau seseorang di bumi. Maverick bersama timnya menyiapkan rover lunar yang dimodifikasi untuk misi pengambilan sampel di ketinggian ekstrim. Kita tidak punya banyak waktu. Ia memberi perintah singkat. Semua data harus diunduh dalam 48 jam, atau mereka akan menutup akses lagi. Di ruang kontrol, layar menampilkan citra satelit yang tampak seperti bulatan hitam dengan pola berkilau di permukaannya, seolah-olah terbuat dari logam cair. Maya, di sisi lain,
menyusuri arsip rahasia NASA yang tersembunyi di ruang bawah tanah Gedung 12. Ia menemukan folder berlabel Project Black Knight yang berisi foto-foto hitam putih satelit yang tampak berputar di sekitar bumi, serta catatan harian seorang pilot yang menyebutnya kebun bintang yang menakutkan. Ini lebih dari sekadar teori konspirasi, gumamnya, menuliskan catatan di buku kecilnya. Saat mereka semua menyiapkan langkah masing-masing, sinyal tiba-tiba memancar dengan intensitas tinggi, memaksa semua peralatan bergetar. Arya menjerit, "Ada gangguan elektromagnetik, ini bukan kebetulan." Nate menatap layar, lalu menatap Arya. Jika satelit ini aktif, mungkin ada sesuatu yang memicu alarm. Kodenya, ia terhenti, mengingat sebuah kata sandi yang pernah ia dengar dalam misi rahasia. Eclipse. Maverick menerima laporan darurat. Rover mengalami kerusakan pada sistem navigasi. Kita kehilangan sinyal. Ia menatap peta orbit lagi, lalu menatap timnya. Kita harus turun ke permukaan, mengakses modul manual, dan mengaktifkan kembali. Jika tidak, kita kehilangan bukti selamanya. Ia melangkah keluar, menembus pintu udara, dan menapakkan kaki di tanah berdebu, di bawah cahaya redup satelit yang tampak menakutkan. Maya menulis laporan langsung ke publik. Sebuah satelit misterius yang disebut Black Knight sedang mengirim sinyal yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Apakah ini tanda keberadaan kecerdasan asing? Atau apakah ini operasi rahasia militer yang menunggu untuk terungkap? Tulisan itu menyebar cepat, memicu gelombang protes dan dukungan di seluruh dunia. Sementara itu, Arya dan Nate memutuskan untuk mengirim drone kecil ke arah satelit, berharap dapat merekam permukaan logamnya. Mereka menyiapkan perintah, buka pintu, ambil sampel, kembali. Drone meluncur, menembus atmosfer tipis dan menembus cahaya gelap satelit. Layar menampilkan permukaan yang berkilau, menampilkan pola geometris yang sepertinya dibangun dengan presisi matematis. Ini bukan buatan manusia, berbisik Arya menahan napas. 3 minggu berlalu, data semakin menumpuk dan ketegangan meroket. Maverick berhasil mengembalikan rover ke basis, membawa kembali potongan kecil logam hitam yang bersinar di bawah sinar matahari. Ini mengandung isotop yang tidak pernah kami temui di bumi, kata ilmuwan laboratorium menatap mikroskop. Ada energi yang tidak stabil, sesuatu yang bisa mengubah medan gravitasi. Tambahnya, menatap mata Maverick yang kini memancarkan keheranan. Maya kini menjadi sorotan dunia, menerima tawaran dari sebuah jaringan berita internasional untuk menyiarkan penemuan mereka secara langsung. Kita akan mengungkap apa yang ada di balik Black Knight, katanya di depan kamera, memegang potongan logam yang bersinar. Penonton di seluruh dunia menahan nafas menunggu jawaban. Namun, ketika malam itu tiba, sebuah kejutan mengubah semua yang mereka ketahui. Di ruang kontrol NASA, alarm berbunyi keras. Maverick menoleh, melihat layar menampilkan sebuah wajah manusia yang tampak terdistorsi, mengeluarkan suara berderak. "Selamat datang, manusia," kata suara itu. "Kami telah menunggu kalian." Arya menatap Nate. Mata mereka berkilau dengan ketakutan dan rasa ingin tahu. Apakah ini memang alien?"
Tanya Nate, suaranya gemetar. Tidak, jawab suara itu. Kami adalah bagian dari diri kalian sendiri. Black Knight bukan satelit alien. Ia adalah artefak yang diciptakan oleh manusia, atau lebih tepatnya, oleh keturunan manusia yang telah melompat lebih jauh dalam evolusi. Maya menatap layar, mengingat kembali catatan rahasia tentang proyek Black Knight. Jadi, proyek ini bukan tentang memata-matai, melainkan tentang menguji kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan dirinya yang lain di masa depan? Tanyanya. Suara itu menjawab, "Kami adalah perwujudan masa depan, terbungkus dalam logam hitam, mengorbit bumi untuk mengingatkan kalian akan potensi yang belum terjamah. Kami mengirim sinyal untuk menarik perhatian kalian, menantang kalian untuk melampaui batas." Maverick menatap potongan logam di tangannya, mengingat kembali semua pengorbanan timnya. "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan?" tanyanya. Suara itu menjawab, "Kembalikan logam itu ke bumi, gunakan energi yang terkandung di dalamnya untuk membuka pintu menuju dimensi baru. Tetapi ingat, hanya mereka yang bersedia menyerahkan ego mereka pada kebenaran yang dapat melangkah maju." Tiba-tiba, cahaya berwarna ungu menelan ruang kontrol, memunculkan portal berkilau yang menghisap potongan logam. Semua orang terdiam, terpesona. Arya dengan keberanian yang tumbuh melangkah ke depan, mengulurkan tangannya ke portal. "Kita tidak akan mundur lagi," bisiknya. Nate mengikuti, lalu Maverick, dan terakhir Maya, yang menahan ponsel dan mikrofon merekam setiap detik. Portal itu berdenyut, mengeluarkan getaran yang terasa di seluruh tubuh mereka. Sesaat kemudian, mereka berada di ruang yang tak terbayangkan, dinding berlapis kristal, cahaya yang berputar dalam pola fraktal, suara-suara yang berbisik dalam bahasa yang belum pernah mereka dengar. Di tengah ruangan, sebuah entitas berbentuk siluet hitam melayang, matanya bersinar seperti bintang. Entitas itu berbicara lewat pikiran. "Kami adalah warisan kalian. Kami menunggu kalian untuk membuka mata. Black Knight bukan misteri yang harus dipecahkan, melainkan jembatan. Kalian kini memiliki pilihan, mengembalikan pengetahuan ini ke dunia atau melindunginya agar tidak disalahgunakan." Maya menatap entitas, merasakan beban tanggung jawab. "Jika kami kembali, dunia akan bergejolak. Namun, kami tidak bisa menutup mata pada apa yang kita lihat." Arya menambahkan, "Kita harus menggunakan pengetahuan ini untuk membantu umat manusia, bukan menghancurkannya." Ned mengangguk, mengerti bahwa mereka harus mengendalikan energi ini dengan hati-hati. Entitas itu memberi mereka sebuah kristal kecil, berisi energi yang berdenyut. "Bawalah ini ke bumi. Jadikan ia pelita bagi peradaban, bukan senjata." Kristal itu terasa hangat di tangan mereka, seolah-olah menyalurkan harapan. Mereka kembali melalui portal, melintasi cahaya ungu yang memudar. Saat mereka muncul kembali di ruang kontrol NASA, alarm berhenti, dan langit di luar jendela tampak lebih tenang. Potongan logam hitam kini menghilang, menyisakan kristal bersinar di atas meja. Maverick menatap timnya, merasakan beban yang berat sekaligus lega. Kita tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Kita harus menjaga pengetahuan ini, membagikannya dengan bijak.
Arya menambahkan, kita telah membuka pintu, tapi pintu itu harus dijaga. Kita tidak boleh kembali ke kegelapan. Maya, dengan mata yang bersinar, menyiapkan laporan terakhirnya. Malam ini, dunia menyaksikan bukti bahwa kita tidak sendirian. Tidak hanya ada satelit misterius, tetapi ada warisan yang menunggu untuk dibuka. Kita harus memilih apakah akan menakuti atau memanfaatkan pengetahuan ini. Ia menekan tombol send, mengirimkan laporan ke seluruh jaringan berita, menutup babak konspirasi dengan sebuah panggilan untuk kebijaksanaan. Hari-hari berikutnya, dunia bergolak. Pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat umum berdebat tentang etika penggunaan kristal energi. Beberapa negara berusaha mengamankannya, sementara yang lain berusaha memonopoli. Namun, satu hal tetap jelas. Black Knight tidak lagi menjadi misteri yang menakutkan, melainkan simbol harapan dan tanggung jawab. Di sebuah laboratorium tersembunyi di pegunungan Himalaya, Arya, Maverick, Nate, dan Maya bertemu kembali, membawa kristal yang kini menghasilkan cahaya lembut. Mereka berdiri di antara mesin-mesin canggih, menatap hologram bumi yang berputar perlahan. Kita telah menyalakan lentera, kata Arya, dan sekarang kita harus memastikan cahayanya tidak padam. Nate menatap kristal. Kita harus mengajarkan generasi berikutnya bahwa pengetahuan bukan untuk menaklukkan, tapi untuk mengangkat. Maverick menambahkan, kita adalah penjaga gerbang, dan gerbang ini akan tetap terbuka selamanya, asalkan ada hati yang bersih. Maya menutup laptopnya, menatap keluar jendela, melihat bintang-bintang yang kembali bersinar lebih terang. Kita tidak lagi terjebak dalam kegelapan. Kita telah menemukan cahaya yang tersembunyi di dalamnya. Dan cerita ini akan terus berlanjut selamanya. Dengan senyuman yang tenang, mereka menatap masa depan, mengetahui bahwa misteri Black Knight telah menjadi bagian dari sejarah mereka, bukan lagi sekedar konspirasi, melainkan jembatan antara manusia dan kemungkinan yang belum terjamah.